Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta para pengurus, yang saya hormati segenap jamaah Bapak dan Ibu Masjid Mukhlishina Lahuddin. Sungguh tidak kata yang paling pantas kita haturkan pada majelis ini kecuali rasa syukur yang agung, syukur yang dalam atas hidayah iman, hidayah Islam, hidayah kesehatan, hidayah kekuatan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang asri, yang nyaman sekali ini. Mudah-mudahan inilah kendaraan kita menuju surga Allah, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ini temanya apa, ini di flyer ada temanya ya. Biasanya saya diminta tema ini. Mangga saya serahkan kepada bapak-bapak, kira-kira mau tema apa nih hari ini? Aduh, COVID. COVID-19. Perasaan memang berbeda ya. Dulu subuh saya ke sini tidak banyak para ninja ya. Sekarang ke sini ngeri sekali, di mana-mana ada pasukan ninja. Pasukan The Masketer, Kalau bicara COVID, kita harus membahas tema dalam kajian para ulama yang disebut dengan fiqhul aubi'ah atau fiqhul waba, alias fikih wabah, fikih ta'un. Apa itu fikih wabah atau fikih aubi'ah ya? Adalah sebuah fikih, sebuah pemahaman, sebuah perenungan, sebuah analisis terkait fenomena wabah maupun ta'un yang terjadi pada kehidupan manusia melalui tasawur alias perspektif Islam yang kita yakini, yang kita imani. Wabah, kalau dalam bahasa Arab, wabah dan al-waba alias wabah dengan ta'un itu sedikit berbeda. Kalau disebut wabah adalah penyakit umum, bencana umum, apapun ya, bisa merusak diri, merusak alam. Tetapi kalau ta'un ini adalah khusus
wabah alias penyakit alias virus yang memang menyerang tubuh murni manusia, yang membuat terluka, yang membuat terpapar sehingga orang pun bisa tewas, bisa meninggal. Ya kalau di bahasa Indonesia mungkin karena terbatas ya, pokoknya wabah sajalah. Karena memang bahasa Arab ini bahasa yang kaya dengan pemaknaan, kaya dengan definisi, sehingga setiap kata pun itu berbeda satu sama lainnya. Contoh, kata puji dalam bahasa Arab, kata puji, pujian dalam bahasa Indonesia ada berapa arti coba kata pujian? Saya memuji Allah. Ada berapa kata itu? Ada berapa? Ada enggak? Ada enggak makna lain dari pujian, memuji dalam bahasa Indonesia? Enggak ada ya? Nah, kalau dalam bahasa Arab ada namanya alhamdu, memuji. Ada juga as-sana'u, juga artinya memuji. Alhamdu biasanya adalah pujian dari yang bawah ke yang atas. Kita hamba Allah memuji Allah. Tapi kalau ada yang memuji dari atas ke bawah, katakanlah pujian Allah kepada Rasul, maka itu bukan alhamdu, tapi namanya as-sana, pujian dari bawah ke atas. Ya? Artinya kan polanya beda. Allah memuji kepada Rasul, Rasul memuji kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia mah itu juga ya. Ini satu contoh. Ibu bapak siapa sini mantan jamaah haji atau jamaah umroh? Pernah lihat taman-taman di Jeddah, taman-taman di Madinah? Pernah lihat? Masih ingat? Oke. Coba di kita ada nggak perbedaan? Ada taman, apa sebutan bagi taman yang berpagar dan taman yang tidak berpagar? Monggo, ada pakar bahasa Indonesia di sini? Taman atau kebun yang berpagar, ada taman yang tidak berpagar. Dalam bahasa Arab dibedakan, Pak. Kalau ada tidak bertaman, taman tidak berpagar namanya bustan. Dia tidak ada pagarnya. Tapi kalau ada pagarnya disebutnya hadiqah. Rewel ya bahasa Arabnya. Kalau kita apa bedanya? Ya, taman berpagar dengan taman tidak berpagar. Tapi itulah kelebihan bahasa Arab yang membuat stres bagi siapa yang belajar di dalamnya. Setuju? Pernah metode belajar apa di masjid kita ini bahasa Arabnya? Masih ada santri sanlotnya, santri kolotnya? Berguguran ya. Saya ngajar semangat pada awalnya murid-murid saya. Ya maklumlah sudah manula kebanyakan ya. Tapi setelah itu berguguran, muntaber, mundur tanpa berita. Ini satu contoh Bapak Ibu sekalian bahasa Arab. Al-waba wa ta'un. Yang terkenal dalam bahasa Islam adalah ta'un. Pandemi ataupun endemi yang berbahaya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang wabah atau ta'un dalam beberapa tulisan yang disebutkan oleh para ulama bahwa ternyata Allah menurunkan al-waba, menurunkan at-ta'un baik dalam sejarah Islam saja Bapak Ibu sekalian, itu dalam 100 tahun pertama. 100 tahun pertama nih sejarah Hijriyah itu terjadi 7 kali ta'un melanda umat Islam. Umat Islam saja 100 tahun pertama kan, abad 1 Hijriyah. Jadi kalau 100 tahun 7 kali, per berapa kali kira-kira itu ada ta'un itu? 100 dibagi 7. Baik, sampai tahun 17 Hijriah itu belum ada apa-apa. Ada sih kabar tahun 6 Hijriah
bertepatan dengan Am Hudaybiyah alias perjanjian Hudaybiyah, sempat ada ta'un itu. Tapi bukan ke lokusnya bangsa Arab, bukan. Tapi tetangga. Itu pernah terjadi. Tahun 1718 Hijriah melandalah ta'un, namanya ta'un Amwas. Di mana? Yaitu di Syam. Apa Syam itu? Syria, Damaskus. Pada masa siapa? Khalifah saat itu. Khalifahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 17 atau 18 Hijriah. Berapa yang tewas dalam ta'un Amwas? 20.000 yang tewas gara-gara pandemi Amwas. Lokusnya di Syam. Gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang dalam 1 minggu itu 3 gubernur Damaskus Syam wafat di atas mimbar karena terserang virus itu. 20.000 Pak, Bu. Dan ini sahabat senior semua. Sahabat yang bertemu dengan Rasul, sahabat yang berperang dengan Rasul, sahabat yang benar-benar ashabiqul awalun yang jumlahnya tidak sedikit, 20.000. 37 Hijriah alias 10 tahun tercana melanda juga Amwas. Bukan lagi di Damaskus tapi merembet ke daerah Kufah. Lalu tahun sekitar 40 sampai 50 tahun 50 sekian itu Andalus Pak yang kena serang. Sekitar 70 sekian 80 Hijriah itu Mesir yang kena serang. Mesir yang kena serang. Demi hal apa yang paling parah katanya adalah waktu di Mesir, karena bukan lagi puluhan ribu, itu mencapai ratusan ribu orang. Yang terkenal pada waktu itu adalah pada ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenalkan nama beliau, nama itu ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang produktif. Ternyata beliau kehilangan 3 anaknya sekaligus gara-gara virus atau wabah yang berbahaya melanda Mesir saat itu, sehingga beliau mengarang sebuah kitab namanya Badlut Ta'un, alias penjelasan tentang ta'un berbasis hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebatnya ulama ya, di balik musibah lahir karya. Alhamdulillah di kita juga gara-gara dosen dan guru banyak yang lockdown, banyak karya. Apa? Istrinya hamil lagi. Alhamdulillah. Maaf kepada Pak dosen. Biasanya dosen UIN yang paling produktif. Malah. Kalau dari 7 peristiwa itu, saya tarik yang 2 saja dulu lah. Pertama peristiwa di mana, di Amwas alias Damaskus Syam, dengan peristiwa di Mesir, karena ini paling legendaris. Kenapa disebut legendaris? Karena pertama, tahun 17 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi peristiwa Amwas alias virus yang berbahaya mematikan, yang memakan korban banyak, tapi juga menyisakan satu pelajaran berharga Bapak Ibu sekalian. Apa? Yang pertama, konsep isolasi mandiri, isolasi seperti WHO itu sudah diterapkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gara-gara Umar ketika mau kunjungan ke Syam, dicegat dulu oleh gubernur Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di perbatasan, atau terjadilah dialog. Sang gubernur tanya, apa yang terjadi wahai gubernur di Syam? Beliau bertanggal ya kacau. Kacau betul kota Damaskus saat itu. Akhirnya Umar bingung, ini mau lanjut masuk Syam atau bukan? Ya. Tanya kepada sahabat, sebagian sahabat Ansor yang ikut, kata sahabat Ansor, maju terus wahai khalifah. Urusan mati, urusan meninggal sudah ada takdirnya di sisi Allah. Ada virus, tidak ada virus, kalau sudah ada ajal pasti akan mati. Jangan takut, masuk. Kata sahabat lain, la ya khalifah,
Urusan mati siapapun siap. Tapi kita harus punya kasab alias ikhtiar alias usaha. Bingunglah Umar bin Khattab di tengah ini. Tiba-tiba Abu Bakar Jarrah ketika ada seorang sahabat datang tergopoh-gopoh karena terlambat menemui sang khalifah. Wahai khalifah, aku mendengar sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya apa? Idza sami'tum bihi, kalau kalian mendengar sebuah ta'un fi ardin, di sebuah tempat, fala taqdumu alaih, jangan masuk ke tempat itu. Siapa yang belum masuk jangan masuk. Wa man kana fi dakhiliha, siapa yang sudah keduluan keburu terperangkap dalam zona musibah, zona wabah, fala takhruju minha, maka jangan keluar.